Ini bisa menjadi gong pertama bagi pemuda untuk mulai menyadari kesehatan mentalnya. Mas Yosua, boleh dijelasin dong dan dikasih tahu kalau sebagai apa ini kan? Oke, ya, saya Yosua sebagai CEO dari Able Indonesia. Kami adalah Biro Psikologi, salah satu pencetus dari kegiatan olah rasa di Kemenpora. Kalau boleh tahu Mas, olah rasa ini apa sih Mas, dan juga bergerak di bidang apa dan untuk apa? Olah rasa merupakan inisiatif dari Kemenpora untuk mengadres isu kesehatan mental bagi pemuda. Tentunya karena ini Kemenpora, jadi memang target utamanya itu adalah usia pemuda, dan juga cara-cara yang akan dilakukan seperti yang tadi sudah disampaikan juga pada conference tadi, itu adalah cara-cara yang kekinian. Jadi memang ini adalah cara dari Kemenpora yang berusaha untuk mengadres isu kesehatan mental dengan cara yang lebih mudah gitu. Kalau boleh tahu, mental health ini seperti apa sih Mas, dan itu gejala seperti apa, praktik seperti apa? Kesehatan mental sebenarnya kita hadapi sehari-hari ya gitu. Kita bertemu dengan stres, kita bertemu dengan seperti yang anak-anak zaman sekarang bilang depresi gitu. Sebenarnya kita hadapi itu sehari-hari, tapi memang kesadarannya di Indonesia itu masih bisa dibilang rendah. Nah, ini adalah salah satu misinya dari Kemenpora juga untuk meningkatkan kesadaran itu, supaya apa? Supaya kita juga sama-sama tahu bagaimana cara menghadapinya gitu. Ketika ada hari, karena kan kita juga tahu ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang buruk kan. Dan tadi Pak Dito juga bilang mental health olah rasa ini sebenarnya sudah ada di Kemenpora. Kalau menurut Mas Yosua ini dari sejak kapan sih olah rasa di Kemenpora, dan juga akhirnya menggalakkan untuk kesehatan mental health ini dari sejak berapa bulan yang lalu? Ya, dari informasi yang kita dapat sebenarnya inisiatif untuk mengadres kesehatan mental itu sudah pernah ada dari sebelumnya. Cuman di era Mas Dito ini terlihat, kami juga melihat bahwa ada willingness lebih dari Mas Dito untuk mengadres isu tersebut gitu. Untuk olah rasa ini sendiri sebenarnya kami memulai kajian ini sejak awal tahun. Jadi kajiannya sebenarnya dari sekitar bulan Januari Februari, tapi ini berdasarkan kepedulian kami yang sebenarnya sudah lama gitu, karena kan isu kesehatan mental ini sebenarnya sudah mulai mencuat 2015-2016, cuman belum ada gaungnya. Baru setelah pasca pandemi ini mulai lebih kuat lagi gaungnya. Nah, keprihatinan ini kami kumpulkan dan kami coba kaji gitu untuk bagaimana cara mengadresnya dengan rasa Indonesia gitu. Kalau begitu, Mas Yosua termasuk salah satu pencetus ide olah rasa ya? Dan beberapa temannya ini boleh ceritain siapa nih? Ada bersama dengan kami juga ada teman-teman dari Menjadi Manusia dan teman-teman dari Genre Indonesia. Tentunya juga di luar kami juga ada teman-teman dari kedeputian, di beberapa kedeputian di Kemenpora ini gitu. Karena kami sangat didukung oleh mereka. Mas, ini berarti Able ID ini boleh jelaskan dong, ini bergerak di bidang mental juga atau just ya, kami Able ID sendiri adalah Biro Psikologi. Kami menangani isu kesehatan mental, kami juga menangani human resource, tapi at its core kita adalah Biro Psikologi. Cuma memang Able sejak berdirinya memang selalu mencoba untuk mencari penyelesaian masalah yang beda dari biasanya. Itu dari tahun berapa sih Mas Able ID sudah? Able sendiri sebenarnya kalau dibilang ngumpulnya kapan, ngumpulnya itu sejak 3 tahun yang lalu, tapi kami akhirnya menjadi PT 2 tahun yang lalu. Ini berawal dari keresahan masyarakat umum khususnya ya, dan juga khususnya para atlet-atlet, akhirnya terbentuklah Able ini dan juga olah rasa ya? Awal mula sih Able sendiri itu fokus group discussion internal Mas. Jadi kita diskusi internal, cuman setelah kita pikir-pikir kami menyadari bahwa untuk mengadres isu kesehatan mental lebih besar lagi, kami butuh memang bentukan yang lebih solid, yaitu PT tadi itu gitu. Nah, untuk atlet sendiri sebenarnya setelah diskusi dengan Kemenpora baru itu masuk, dan istilahnya mulai dititipkan juga, tolong bantu pikirin lah gitu istilahnya. Gimana kerjasama dengan Kemenpora? Sangat bangga dan apresiasi banget, ibaratnya bisa bergabung lah untuk membantu para atlet yang kena mental. Jelas kami bangga dan kami sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena buat kami sendiri, walaupun ini bukan kali pertamanya pemerintah mencoba mengadres isu ini,
tapi ini adalah kali pertamanya pemerintah mencoba untuk menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Nah, caranya bagaimana? Tunggu tanggal mainnya. Mas bisa kasih bocoran dikit nggak? Maksudnya itu teknisnya itu seperti apa sih? Apa Mas datang ke yang nyampein ke anak atau orang atau arsitek yang datang ke kantor? Yang pasti saya belum bisa banyak reveal ya Mas ya. Cuman yang pasti nanti ada kerjasama pentahelixnya yang pasti. Ini yang sebelumnya belum pernah terlalu dieksplor oleh pemerintah, dan ya itulah yang sebenarnya kami kaji itu, bagaimana membuat kerjasama pentahelixnya ini gitu antara pemerintah maupun swasta maupun masyarakat. Berarti kayak ada seorang psikiater, psikolog gitu di dalam nanti berlanjut. Nah itu teknisnya tunggu tanggal mainnya ya Mas ya. Tapi batasan umur lah, batasan umur itu seperti apa? Kalau batasan umur sih mungkin kita akan melihat dari sudut kewenangan dari Kemenpora dulu di usia kepemudaan. Mungkin dari situ dulu. Insya Allah nanti bisa dikembangkan lagi ya, kita lihat aja gitu ya. Harapannya seperti apa Mas? Harapan ke depan? Harapan ke depan. Harapannya sih program ini bisa disambut dengan baik tidak hanya oleh masyarakat tapi juga dengan stakeholder, terutama stakeholder di daerah, karena jelas untuk suksesan program ini perlu juga willingness dari pemerintah daerah. Harapannya kami juga adalah ini bisa menjadi gong pertama bagi pemuda untuk mulai menyadari kesehatan mentalnya.